Welcome to Labuan Bajo kakak, sebuah kawasan destinasi premium kelas di Labuan Bajo yang akan disulap menjadi kota seperti kota-kota besar di Eropa. Proyek pembangunan Pulau Rinca, Pulau Komodo sempat viral karena ada unggahan sebuah foto seekor komodo menghadang sebuah truk di proyek pembangunan destinasi wisata premium class. Kemudian unggahan tersebut sempat diklarifikasi sehingga ternyata pembangunan tidak akan mengganggu habitat asli Pulau Komodo kakak. Pembangunan infrastruktur kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tengah dilakukan. Hal ini mendukung wisata Labuan Bajo menjadi destinasi kelas dunia dan akan mempermudah wisatawan mengeksplor Labuan Bajo. Labuan Bajo memang telah ditetapkan sebagai tuan rumah ASEAN Summit dan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan digelar pada 2023 mendatang. Hal ini membuat pemerintah sedang gencar melakukan pembenahan infrastruktur serta menyediakan fasilitas penunjang lainnya. Hal tersebut telah disampaikan secara jelas oleh Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores, yaitu Shana Fatina, bahwa semua jalan premium memang sedang dibangun semua kakak, termasuk dari bandara menuju Puncak Waringin, lalu jalan menuju Kampung Ujung dan Pantai Pede. Bandara berkelas internasional yaitu Bandara Komodo yang siap menyambut wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Kemudian pelabuhan juga diperbaiki sehingga siap menampung kapal-kapal besar dan sarana pendukung lainnya, tempat parkir serta lapangan penumpukan untuk barang-barang ekspor impor. Silakan tetap duduk sebelum bertanya kereta sabuk pengaman dipadamkan dan terkonsentrasi dengan sempurna. Keamanan untuk Kita lihat ini di jalan-jalan kiri kanan kakak sedang dibangun, ditanam pohon palem. Meski sekarang pohon palemnya lagi meredup kakak karena saat sekarang di bulan Oktober November ini hujan belum turun dengan banyak kakak. Kita lihat ini kakak, kiri kanan ini masih terlihat pohonnya meredup kakak. Seperti yang disampaikan secara gamblang oleh Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores atau BOPLBF Shana Fatina kakak, semua jalan premium memang sedang dibangun semua kakak, termasuk dari bandara menuju Puncak Waringin, lalu jalan menuju Kampung Ujung dan Pantai Pede kakak. Disampaikan pula oleh Shana Fatima sebagai Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores kakak, bahwa pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menata jalan-jalan utama kakak, sekaligus membangun pedestrian serta penataan pohon-pohon atau landscaping kakak. Seluruh utility box pun dibongkar ulang lalu ditata kembali di bawah tanah kakak. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak semata-mata untuk mempersiapkan Labuan Bajo sebagai tuan rumah KTT G20, tetapi menjadikannya kakak sebagai destinasi wisata utuh, bukan sekedar tempat transit saja kakak. Sebelumnya kan aktivitas wisata lebih terpaku di tengah laut saja. Banyak wisatawan memilih living on boat atau menginap di atas kapal kakak, sehingga Labuan Bajo hanya dijadikan tempat persinggahan kakak atau transit. Dengan adanya G20, pembangunan kita kebut lagi agar wajah Labuan Bajo lebih cantik dan membuat wisatawan betah berlama-lama, begitu bebernya Shana Fatima kakak. Nah ini kakak salah satu dukungan Kementerian PUPR di Labuan Bajo. Kita lihat kanan kiri ini, pembangunan trotoar, pembangunan jalan, penanaman pohon-pohon kakak. Jadi diantaranya meliputi koneksitas serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Untuk
konektivitas Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melalui pekerjaan peningkatan jalan, trotoar kakak dan drainase sepanjang 16,8 km, yakni Jalan Soekarno-Hatta atas yaitu 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah 2,01 km, Jalan Simpang PD kakak 4,51 km, kemudian Jalan Yohanes Hadun sepanjang 4,05 km dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waicicu 4 km kakak. Jadi jangan ragu untuk datang ke Labuan Bajo kakak. Kita persiapkan untuk Labuan Bajo premium kelas, tapi untuk semua kelas guys kakak. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah Labuan Bajo agar lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara kakak. Menteri Pembangunan PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur kakak, waduh kakak sampai terbelit saya punya lidah kakak. Pada setiap kawasan strategis pariwisata nasional KSPN direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian kakak, selalu melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur untuk pariwisata. Yang harus diperhatikan kakak dan harus diperbaiki adalah infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru proyek promosi besar-besaran kakak. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi kakak. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional. Begitu Pak Menteri menjelaskan beberapa waktu lalu waktu kunjungan di Labuan Bajo kakak. Untuk sarana dan prasarana pariwisata dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya, diantaranya penataan kawasan Puncak Waringin kakak. Jadi Puncak Waringin itu meliputi pembangunan pusat souvenir, pembangunan area tenun dilengkapi dengan toilet dan musola kakak, bangunan pos jaga dan ruang genset, taman dan amphitheater, area parkir setia serta jalan setapak kakak. Jangan lupa ya untuk kunjungan ke Labuan Bajo sehingga nantinya di Puncak Waringin, karena Puncak Waringin ini menyediakan berbagai macam souvenir kakak yang menjadi pusat kegiatan perbelanjaan berbagai produk khas dan tradisional di Labuan Bajo kakak, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Begitu kakak. Sementara dukungan di bidang sumber daya air diantaranya kakak, yakni pengaman pantai sepanjang 100 meter dan pembangunan dermaga seluas 400 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter kakak. Selain itu, tengah dilakukan juga penataan kawasan wisata Gua Batu Cermin yang meliputi jalur trekking serta fasilitas lainnya seperti kantor pengelola, loket kafeteria, area parkir, auditorium, pusat informasi, toilet kakak, amphitheater dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana alam yang akan dilakukan di Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo kakak. Jadi teman-teman dan kakak semua, Labuan Bajo bisa menjadi bucket list kamu untuk tahun depan ya kakak. Pasalnya kamu akan merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Tak hanya itu, Labuan Bajo juga menyimpan banyak destinasi cantik yang bisa menjadi the perfect gateway untuk melepas penat setelah padat kegiatan sehari-hari. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk pergi ke Labuan Bajo, karena Labuan Bajo memang disiapkan untuk Anda. Kenapa harus pergi ke Labuan Bajo? Karena di Labuan Bajo menjadikan alasan tersendiri bagi teman-teman traveling.
Kemudian salah satunya adalah menginap di hotel yang bagus di Labuan Bajo. Banyak tempat-tempat yang disediakan, mulai dari hotel atau villa. Di sana juga bisa menginap di kapal pinisi yang sudah dirancang khusus untuk wisatawan, baik itu ya kapalnya seperti hotel kakak. Jadi terdapat kamar, perlengkapan lainnya di atas kapal, sensasi menginap di kapal tentu menjadi pengalaman baru dan tak terlupakan saat kakak ke Labuan Bajo. Kemudian dunia laut yang eksotis. Jadi untuk teman-teman pecinta keindahan laut, Labuan Bajo memiliki surga bawah laut yang wajib kamu kunjungi ya. Batu karang serta hewan yang indah membuat daya tarik tersendiri bagi teman-teman yang ingin snorkeling dan diving di beberapa spot atau titik di Labuan Bajo. Misalnya di sana kamu hanya bisa melihat keindahan lautnya saja, tapi bisa berinteraksi dengan kura-kura, bahkan